Kemudian kita lanjutkan pada kertas kerjanya. Berikutnya saya akan mengerjakan kertas kerjanya. Salah satu dari dua metode yang saya pilih sekarang adalah metode cost, sehingga metode equity Anda bisa kerjakan sendiri. Untuk metode cost, kita lihat di metode cost. Untuk investasinya adalah 158,5. Kita pindahkan di investasi saham metode cost 158,5. Kemudian untuk laba yang ditahan 87,3. Kita pindahkan ke laba yang ditahan PTX di sini 87,3. Kemudian untuk kasnya kita harus hitung. Kas awalnya sesuai dengan soal pertama adalah 150 juta yang dimiliki oleh PTX. Kemudian dipakai untuk beli investasi dari 2 kali pembelian, totalnya adalah 158,5. Berikutnya ada laba usaha selama 1 tahun. Ini adalah 50 juta. Dividen yang dibagikan adalah 20 juta. Dapat dividen dari perusahaan anak 7,3. Sehingga kas akhir adalah 28,8. Sedangkan kasnya PTY juga kita hitung, awalnya adalah 25 juta, kemudian emisi tidak ada, tapi yang muncul adalah dia menjual emisi saham baru. Dia dapat kas sejumlah 48 juta. Ini saya kasih keterangan dari emisi saham baru. Kemudian laba usahanya adalah 30 juta, dividen yang dibagi minus 10. Dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga total akhir adalah 93 juta. Nah, ini kita pindahkan ke metode cost di sini 28, dan untuk kasnya PTY adalah 93. Akan tampak seperti ini. Sehingga total kas akhir di neraca konsolidasi adalah 121,8. Piutang dagang tidak ada perubahan. PTX adalah 50 juta, PTY adalah 25 juta, sehingga total piutang dagang adalah 75 juta. Investasi saham tadi sudah kita hitung 158,5. Kita tangguhkan, kita masuk ke aktiva tetap. Aktiva tetapnya PTX adalah 30 juta. Aktiva tetapnya PTY 150 juta, sehingga totalnya di sini adalah sebesar 450 juta. Kemudian hutang dagang di sini adalah 50 untuk PTX, untuk PTY juga 50, sehingga totalnya di sini adalah 100. Kemudian modal saham PTX ini adalah 300, sehingga karena mayoritas kita masukkan di neraca konsolidasi sebagai kredit 300. Kemudian modal sahamnya PTY. Modal saham PTY awalnya adalah 100 juta. Kemudian dia mengeluarkan emisi saham baru sebanyak 30.000 lembar dengan nominal Rp1.000, sehingga totalnya adalah 30. Sehingga 100 plus 30 tadi, total akhir adalah 130. Kepemilikan PTX terhadap PTY adalah 73%, sehingga yang harus kita eliminasi di sini adalah sebesar 73% kalikan 130, sehingga ketemunya adalah 95 juta. Hak minor di neraca sisanya adalah 35 juta. Akan tampak seperti ini. Kemudian agionya PTX sesuai dengan soal adalah 100 juta. Ini langsung kita masukkan 100 juta. Agionya PTY awalnya adalah 30. Kemudian selisih antara harga pasar pada saat emisi dengan nominal dikalikan lembar saham emisi yang dijual, maka ada selisih sebesar 18 juta. Ditambah 30 juta yang awal, sehingga total akhir adalah 48 juta. 48 juta dieliminasi sebesar 73%, sehingga nilai eliminasinya adalah sebesar 35 juta, sehingga minornya adalah sebesar 13 juta. Kemudian laba yang tahan PTX sudah kita hitung tadi 87,3, kita masukkan 87,3. Kemudian laba yang ditahan PTY yang harus kita hitung kembali. Nah, di sini laba yang tahan, nah ini keliru, tadi terbagi menjadi 2, saham prioritas, saham biasa. Nah, sekarang cuma 1 saja, yaitu laba yang tahan PTY.
awalnya adalah sebesar 20 juta. Emisi atau investasi tidak berpengaruh pada laba yang ditahan. Kemudian laba usaha adalah 30 juta, dividen yang dibagi sebesar 10 juta, dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga laba yang tahan akhir adalah 40 juta. Kita masukkan di kertas kerjanya, di sini adalah 40 juta. Kemudian eliminasi di sini adalah 73%, tetapi untuk metode cost bukan dari laba yang tahan akhir, melainkan dari laba yang ditahan awal. Laba yang ditahan awal ini kalau di perhitungan nilai laba yang tahan, saldo awalnya adalah 20 juta. Maka yang kita kalikan adalah 73% dari 20 juta, sehingga ketemunya adalah 14,6 juta. Berikutnya ada laba yang tahan untuk perusahaan induk atau PTX di sini. Ini adalah laba bersih. Laba bersih artinya laba yang sudah dikurangi dividen. Labanya 30, dividen 10, sehingga laba bersihnya 20. Laba bersih 20 tadi dikalikan kepemilikan 73%, sehingga di sini adalah 14,6. Sehingga hak minoritas 40 di minus 14,6, 14,66 lagi, sisanya tinggal 10,8. Akan tampak seperti ini. Berikutnya, sebelum penjumlahan menyamping, kita jumlah dulu neraca individu PTX dan PTY. Untuk PTX, debitnya atau aktifannya di sini ada totalnya 537,3, sedangkan sisi pasifannya di sini juga 537,3. Sedangkan PTY di sini aktifannya adalah 268, di sisi pasifannya juga sama 268. Kemudian kalau sudah selesai, sudah imbang seperti ini, kita lanjutkan ke eliminasi investasi. Yang kuning ini kita total untuk eliminasi investasi saham PTY. Nah, ini 95 tambah 35 tambah 14,6, totalnya adalah 144,6. Nah, ini yang kuning adalah nilai buku, yang ini 158,5, ini adalah harga perolehan, berarti lebih besar harga perolehan, berarti selisihnya muncul di debit, berarti sebesar 13,9. Nah, kalau seperti ini sudah, nah sekarang tinggal kita cek untuk di total. Total aktifannya yaitu 121,8 tambah 75 tambah 13,9 tambah 450, di sini totalnya adalah 660,9. Kemudian sisi pasifannya ini kalau kita total juga sama 660,9. Nah, ini kertas kerja untuk metode cost-nya. Berikutnya untuk yang equity, atasnya ini Anda bisa kerjakan sendiri. Untuk materi selanjutnya kita masuk pada treasury stock. Treasury stock di sini kasus 9. Tanggal 1 bulan 1 PTX membeli 70.000 lembar saham PTY, nominal Rp1.000, harga pasar 1.600, dibayar tunai. Terus tanggal 3 bulan 1 PTY menarik sahamnya sebanyak 10.000 lembar dengan nilai nominal Rp1.000, ditarik dengan harga 1.500. Maka pencatatannya tanggal 1 bulan 1 sama seperti kasus-kasus sebelumnya, yaitu investasi saham pada PTY ini sebesar 70.000 lembar dikalikan 1.600, sehingga ketemu dalam bentuk rupiah adalah 112 juta. Kemudian karena dibayarkan tunai, berarti yang berkurang adalah kas sebesar 112 juta juga, akan tampak seperti ini. Kemudian tanggal 3 bulan 1 di sini PTY menarik sahamnya sebanyak 10.000 lembar. Nah, ini ada dua alternatif. Yang ditarik ini saham berasal dari mayoritas saham atau berasal dari sisi yang minoritas saham. Jadi kalau yang ditarik adalah berasal dari mayoritas saham, maka pencatatan pada saat treasury stock
tanggal 3 bulan 1 dibeli dari PTX, maka pencatatan yang dilakukan oleh PTX yaitu kasnya bertambah sejumlah harga yang ditarik tadi, yaitu 10.000 lembar dikalikan harga penarikan adalah 1.500, sehingga kasnya di sini adalah bertambah sebesar 15 juta, akan tambah seperti ini. Yang berkurang adalah investasinya. Investasi saham pada PTY berkurang sebesar, nah ini adalah 10.000 lembar dikalikan harganya pada saat dia beli awal itu adalah 1.600, sehingga investasinya yang berkurang di sini adalah sebesar 16 juta. Nah, selisihnya ini menjadikan rugi dari penjualan saham. Rugi penjualan saham ini sebesar 1 juta, akan tampak seperti ini. Sehingga kepemilikan PTX terhadap PTY ini awalnya dia membeli sebanyak 70.000 lembar, tapi kembali dijual sebagai treasury stock sebanyak 10.000 lembar. Lembar saham yang beredar adalah tetap sejumlah 100.000 lembar, maka kepemilikannya di sini adalah sebesar 60%, tetap masih mayoritas saham, sehingga membutuhkan laporan keuangan konsolidasi. Alternatif kedua, misalkan ini dibeli bukan dari PTX, PTX tetap sahamnya sebanyak 70.000 lembar, kemudian kepemilikannya ini berarti juga akan tetap 70.000 lembar yang dimiliki, kemudian pembaginya adalah lembar saham yang beredar di pasaran, totalnya tetap 100.000 lembar, sehingga kepemilikannya tetap menjadi 70%. Nah, ini kita bisa melakukan perhitungan nilai investasi dan laba intahan. Saldo awal seperti kasus sebelumnya. Dari soal yang pertama, PTX adalah sebesar 50 juta, metode cost-nya juga sama 50 juta. Kemudian tanggal 1 bulan 1 PTX membeli lembar saham PTY sebanyak 70.000 lembar dengan nilai total 112 juta. Metode cost juga sama 112 juta. Kemudian tanggal 3 bulan 1 menjual, ini berarti PTY yang membeli. PTY beli sahamnya PTX sebanyak 10.000 lembar dengan nilai total, berarti di sini harus diminus sebesar 16 juta. 16 juta. Sehingga saldo awal investasi ini adalah 96 juta, laba intahannya 50, metode cost juga sama 96 juta, dan ini laba intahannya 50. Kemudian laba usaha PTX pada akhir periode adalah 50 juta, ini masuk ke kolom laba intahan plus 50 juta, metode cost juga sama plus 50 juta. Sedangkan laba usahanya PTY pada akhir periode di sini adalah sebesar 30 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY kalau asumsinya dibeli oleh PTX adalah sebesar 60%. Sehingga yang mengakui laba perusahaan anak di metode equity di sini bertambah sebesar 60% kalikan 30 juta, 18 juta. Laba intahan juga bertambah sebesar 18 juta. Metode cost tidak mengakui laba perusahaan anak, sehingga di sini kita nolkan. Sehingga saldo setelah laba di sini untuk metode equity nilai investasinya adalah 114 juta. Laba yang ditahan metode equity 118 juta. Kemudian untuk metode cost investasinya adalah 96 juta dan laba intahannya adalah 100 juta. Berikutnya kita masuk pada dividen. PTX pada akhir periode membagikan dividen sebesar 20 juta. Nah, ini
akan mengurangi laba yang ditahan yang ada, yaitu minus 20. Kemudian metode cost juga minus 20 juta. Kemudian akhir periode PTY juga membagikan dividen sebesar 10 juta. Nah, kepemilikan PTX terhadap PTY pada akhir periode adalah 60%, sehingga di sini untuk equity mengurangi nilai investasinya. 60% kalikan 10 juta berarti 6 juta. Kemudian kalau di metode cost menambahi laba yang ditahan di sini adalah sebesar 6 juta, sehingga saldo akhir untuk metode equity nilai investasinya adalah 108, laba yang ditahan metode equity adalah 98, metode cost untuk investasinya 96, dan laba yang ditahan metode cost adalah 86. Akan tambah seperti ini. Kemudian kalau sudah ketemu saldo akhir seperti ini, tinggal kita masukkan pada kertas kerja sesuai dengan metode masing-masing. Untuk kasus ini saya akan mengerjakan metode equity-nya, sedangkan metode cost silahkan Anda kerjakan sendiri nanti. Sekarang kita lanjutkan kertas kerja metode equity. Sebelum masuk ke kertas kerja metode equity, kita hitung dulu kasnya. Kasnya PTX pada awal periode adalah 150, dipakai untuk beli investasi adalah sebesar 112 juta. Kemudian, nah di tengah-tengah sini ada kurangnya, yaitu dia menjual treasury stock. Nah, menjual sahamnya, atau kita munculkan treasury stock pada saat treasury stock. Di sini mendapatkan kas sebesar 15 juta, laba akhir periode 50 juta, kemudian dividen yang dibagikan 20 juta, dapat dividen dari perusahaan anak adalah 6, sehingga kas akhirnya adalah 89 juta. Sedangkan kasnya PTY awalnya adalah 25 juta, kemudian investasi tidak ada. Dari treasury stock di sini dia mengeluarkan kas untuk beli sahamnya dia sendiri untuk jangka waktu sementara, itu sebesar 15 juta minus, kemudian laba usahanya 30 juta, dividen yang dibagikan akhir periode 10 juta, dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga kas akhirnya adalah 30 juta. Nah, kita masukkan di sini di metode equity-nya. Berarti 89 untuk kasnya PTY adalah 30 juta, sehingga kas akhir adalah sebesar 119 juta. Piutang tidak ada perubahan, di sini adalah 50 juta PTX, PTY 25 juta, sehingga akhir adalah 75 juta. Investasi saham pada PTY di sini untuk metode equity adalah 108. Kelebihan kita tangguhkan. Treasury stock yang punya di sini adalah PTY. PTY sebesar 15 juta. Kemudian aktiva tetap PTX adalah 300 juta, PTY 150 juta, sehingga totalnya adalah 450 juta. Ya, treasury stocknya di sini adalah 15 juta. Berikutnya hutang dagang. Hutang dagangnya PTX 50 juta, PTY 50 juta, sehingga total hutang dagang 100 juta. Modal saham PTX 300 juta. Kita langsung masukkan di kredit 300 juta. Modal saham PTY di sini adalah 100 juta. Kepemilikan PTX terhadap PTY pada akhir periode di sini adalah 60%, sehingga eliminasinya adalah 60 juta. Hak minor yang muncul di neraca adalah sebesar 40 juta. Kemudian kita lanjutkan ke agio-nya PTX. Agio-nya PTX adalah 100 juta, masuk ke neraca kredit 100 juta. Kemudian agio-nya PTY di sini adalah sebesar 30 juta. Kepemilikannya PTX terhadap PTY 60%, sehingga eliminasinya adalah sebesar 18 juta. Hak minor sebesar 12 juta. Kemudian laba yang ditahan PTX metode equity adalah 98 juta. Tetapi 98 juta ini belum termasuk rugi penjualan saham, sehingga harus kita keluarkan juga di bagian laba yang ditahan. Di sini adalah 98 minus 1 juta tadi, hasil akhirnya adalah 97 juta. Sehingga muncul di
neraca sebelah kredit 97 juta. Berikutnya laba yang ditahan PTY kita harus hitung. Awalnya di sini adalah 20 juta, investasi tidak pengaruh, treasury stock tidak terpengaruh, laba usaha 30, dividen yang dibagi 10, dividen perusahaan anak tidak ada, sehingga laba yang tahan akhir adalah 40 juta. Kita masukkan di sini sebesar 40 juta. Kalau equity eliminasinya berarti dari yang akhir. 60% kepemilikannya dari 40 juta berarti di sini adalah sebesar 24 juta. Hak minor adalah 16 juta. Nah, sebelum perhitungan menyamping, kita total dulu. Neraca individu PTX di sini aktifanya adalah sebesar 547 juta. Sisi kreditnya atau pasifannya juga sama, 547 juta. Sedangkan PTY sisi aktifannya adalah 220 juta. Sisi pasifannya juga sama, 220 juta. Kemudian kalau sudah kita lakukan eliminasi investasinya, berarti di sini nilainya adalah 60 ditambah 18 ditambah 24, sehingga totalnya adalah 102. Kelebihannya lebih besar harga perolehan dan tempat selisihnya adalah di debit sebesar 6 juta, akan tampak seperti ini. Nah, kalau sudah ini kita bisa totalnya adalah sebesar 665. Di sisi kreditnya juga sama, 665, akan tampak seperti ini untuk kertas kerja metode equity. Metode costnya silahkan Anda coba mengerjakan sendiri.